Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Iqbal Fadil, mahasiswa semester 2 Prodi Sistem Informasi di Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 25380160028. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi kombinasi dan juga permutasi dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Dan sebelumnya izinkan saya untuk share screen tentang presentasi atau file PPT yang nantinya akan saya kemukakan. Oke, dalam Matematika Diskrit itu ada materi tentang atau istilah tentang permutasi dan juga kombinasi. Dan mata kuliah ini itu diampu oleh beliau Profesor Dr. Julan Hernadi, MSI. Dan selanjutnya untuk yang pertama itu ada beberapa pengantar tentang kedua materi ini, yang dimana permutasi dan kombinasi itu adalah dua cara untuk menghitung banyaknya susunan atau pilihan dari suatu kumpulan objek. Nah, permutasi dan kombinasi ini itu juga digunakan dalam beberapa hal di kehidupan sehari-hari, seperti memilih menu makanan dari beberapa pilihan, dan memilih ketua kelas, menyusun pemenang lomba, dan juga sebagainya. Bahkan juga bisa digunakan untuk membuat password. Dan selanjutnya ada definisi dari permutasi. Apa sih itu permutasi? Nah, permutasi itu adalah susunan objek yang urutannya penting atau diperhatikan, yang artinya jika posisi objek itu berubah, berarti hasilnya itu akan dianggap berbeda. Pada slide ini dijelaskan bahwa contoh sederhana dari permutasi itu bisa dilihat dari susunan ABC, ACB, dan juga BAC. Nah, di sini ada 3 susunan ya teman-teman. Di sini walaupun objeknya sama, itu ada A, B, C, tapi susunannya itu berbeda. Jadi semuanya itu harus dihitung meskipun masing-masing susunan itu objeknya sama, tapi susunannya berbeda, jadi dihitungnya itu satu-satu. Dan supaya lebih mudah dipahami, bayangkan ada 3 orang yang akan duduk di 3 kursi berbeda. Kalau orang A duduk di kursi pertama, B di kursi kedua, dan C di kursi ketiga, itu berbeda dengan susunan A, C, B. Nah, susunan yang pertama tadi itu A, B, C, sedangkan susunan yang kedua itu A, C, B. Karena kursinya berbeda, urutannya pasti juga berbeda. Dan inilah alasannya kenapa permutasi itu selalu melibatkan urutan, yang dimana itu harus diperhatikan. Dan selanjutnya, di sini ada rumus permutasi. P itu dimana permutasi dalam kurung NR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N min R faktorial, yang dimana N itu adalah total pilihan dan R itu adalah pilihan yang akan kita ambil nantinya. Dan tanda seru itu merupakan faktorial, simbol dari faktorial, yang dimana rumus faktorial itu ada di sini teman-teman. Dan contohnya, jika faktorial dari 5 itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitupun dengan misal faktorial dari 3. Berarti faktorial dari 3 itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi itu angka tersebut itu nanti dikalikan sampai angka 1. Misal faktorial dari 10, berarti 10 itu dikalikan sampai angka 1, 10 kali 9 kali 8, dan seterusnya sampai angka 1.
Nah, sederhananya begitu teman-teman untuk rumus dan contoh dari faktorial tersebut. Dan selanjutnya, contoh soal dari permutasi. Di sini kita mengambil contoh, misalnya ada 5 siswa dan dari 5 siswa tersebut itu harus dipilih 3 orang untuk posisi pertama, kedua, ketua, yang kedua itu wakil ketua, sekretaris. Nah, karena di sini jabatannya itu berbeda, maka urutan itu penting atau harus diperhatikan dalam permutasi ini. Maka digunakan permutasi yang dimana tadi N-nya itu sama dengan 5 dan R-nya itu sama dengan 3. Nah, menurut rumus di awal tadi itu berarti dapat kita tuliskan seperti ini teman-teman. Nah, faktorial 5 itu berapa? Kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan dibagi dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial. Yang dimana kita tentukan dulu hasil pengurangan dari 5 kurangi 3. Berapa? 2. Berarti di sini itu jadi 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. Nah, setelah kita temukan nih proses selanjutnya, maka kita kalikan semuanya dari 5 kali 3 kali 2. Nah, kalau misal teman-teman kesulitan atau mungkin butuh cara yang lebih mudah, itu teman-teman tinggal coret-coret saja angka yang sama. 1 coret, 2 coret. Berarti tinggal 5 kali 4 kali 3. Berapa? 5 kali 4 itu 20 dikali 3 sama dengan 60. Berarti hasil akhirnya atau cara untuk menentukan urutan, untuk menentukan posisi dari 3 orang siswa tersebut itu adalah 60 cara teman-teman. Dan selanjutnya itu ada materi kombinasi, yang dimana kombinasi itu adalah pemilihan objek yang urutannya itu tidak penting, atau bahasa sederhananya itu tidak diperhatikan. Artinya yang dihitung adalah siapa saja yang terpilih, bukan urutan pemilihannya. Jadi di sini untuk urutan tersebut itu tidak kita perhatikan, berbeda dengan permutasi di awal, yang dimana permutasi itu lebih memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi itu sebaliknya. Contohnya ABC, BAC, CBA. Nah, di sini ada objek yang semuanya itu sama, teman-teman. Ada A, ada B, ada C. Meskipun urutannya itu berbeda-beda setiap susunan, tetapi ini tetap dihitung sebagai satu kesatuan. Kalau anggotanya sama, yang dimana ini anggotanya itu semua sama, maka hasilnya itu tetap dihitung dengan 1 atau sama dengan 1. Contoh mudahnya itu adalah ketika kita memilih anggota tim. Misalnya kita memilih 3 orang dari 5 siswa untuk menjadi anggota kelompok. Selama orangnya itu sama, urutannya itu tidak mempengaruhi hasil. Jadi ini bukanlah permutasi, melainkan kombinasi. Selanjutnya ada rumus kombinasi, yang dimana itu hampir sama dengan rumus permutasi, cuma kita tambahkan di sini R-nya. Dan untuk simbol-simbol ini itu masih sama ya teman-teman, sama seperti di permutasi, yang dimana N itu adalah total pilihan, R itu yang diambil, dan tanda seru ini adalah faktorial. Next slide. Lanjut kita ke contoh soal dari materi kombinasi ini, yang dimana ini ada 5 makanan di menu. Nah, berapa banyak cara untuk memilih 2 makanan? Kita masukkan saja N-nya itu 5 dan R-nya itu 2. Sebagaimana rumus di awal tadi, di awal materi kombinasi tadi, kita langsung masukkan saja. Dan
Untuk selanjutnya, untuk proses selanjutnya, kita jabarkan semuanya. Faktorial dari 5 berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi faktorial dari 2. Dan di sini ada dalam kurung teman-teman dari 5 kurangi 2 faktorial berapa? Itu sama dengan 3 faktorial. Nah, untuk mempermudah, di sini saya masih menuliskan 2 faktorial, belum saya jabarkan. Dan di sini saya baru menjabarkan 5 faktorial dan juga 3 faktorial hasil pengurangan dari angka ini, teman-teman. Nah, lanjut saja. Di sini ada angka yang sama, teman-teman. Jadi, bisa saja langsung kita coret-coret. 1 coret, 2 coret, 3 coret. Nah, tinggal 5 kali 4 per 2 faktorial. Yang dimana 5 kali 4 per 2 faktorial berapa? 2 kali 1. 5 kali 4 berapa? 20. 2 kali 1 berapa? 2. Berarti 20 bagi 2 itu sama dengan 10. Nah, jadi berapa banyak cara untuk memilih 2 makanan? Itu adalah 10 cara. Ada 10 cara untuk memilih 2 makanan dari 5 makanan yang ada di menu. Dan selanjutnya, di sini saya merangkum beberapa contoh dari materi permutasi dan juga kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memilih ketua kelas dan wakil. Meskipun pada dasarnya untuk memilih ketua kelas dan wakil itu biasanya ditentukan berdasarkan kemampuan dan juga sebagainya. Tapi untuk di contoh matematis itu bisa menerapkan permutasi, materi permutasi, dan juga ada menyusun jadwal piket, menentukan urutan pemenang lomba, memilih anggota kelompok belajar, memilih menu makanan, yang dimana ini adalah contoh dari materi kombinasi, menyusun password, menentukan urutan tampil di acara, dan masih banyak lagi contoh di kehidupan nyata yang sering kita temui. Namun kita kadang nggak sadar kita menemukan materi-materi permutasi dan kombinasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi materi ini itu bukan hanya teori, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, meskipun kita nggak sadari. Lanjut, dan kesimpulan dari materi ini, dari permutasi dan kombinasi itu, dari permutasi, yang pertama, urutan itu diperhatikan. Ada jabatan, posisi, atau juga peringkat. Nah, contohnya dari juara lomba, susunan kursi, dan juga urutan tampil. Yang pertama itu memilih ketua kelas dan wakil ketua, yang dimana ini termasuk permutasi karena jabatannya berbeda. Kalau orangnya ditukar posisinya, hasilnya juga berbeda. Dan yang kedua, ini ada memilih anggota kelompok belajar sebagaimana contoh permutasi di awal, yang dimana, mohon maaf, contoh dari kombinasi, yang dimana yang penting itu adalah siapa saja anggotanya, bukan urutan pemilihannya. Dan untuk di materi kombinasi sendiri, itu urutannya tidak diperhatikan, itu cuma memilih anggotanya, yang dimana contoh kita memilih anggota tim, anggota kelompok, dan juga menu makanan. Bagaimana cara membedakan kedua materi tersebut? Itu yang pertama, kalau susunannya berbeda dan dianggap beda, itu adalah contoh dari permutasi atau definisi dari permutasi. Yang kedua, kalau susunannya berbeda dan dianggap sama, itu adalah kombinasi, definisi dari kombinasi. Yang dimana saya ulang lagi untuk contohnya. Untuk contoh dari permutasi itu adalah menyusun password, yang dimana dalam banyak kasus urutan karakter itu sangat penting. Misalnya 1, 2, 3 itu berbeda dengan 4, 3, 2, 1. Ini termasuk permutasi.
Jika password kita itu 4321 tapi kita memasukkan 1234, tentunya itu akan gagal atau salah. Jadi urutannya itu harus benar-benar sempurna. Dan selanjutnya itu ada contoh dari kombinasi. Itu contoh di awal itu adalah memilih menu makanan, yang dimana ada 5 pilihan menu. Nah, kita disuruh memilih dari 5 tersebut, itu kita memilih 2 jenis makanan atau 2 menunya. Dan di sini itu urutan nggak diperhatikan, dan menurut di situ nggak penting untuk urutannya. Maka hal itu disebut dengan kombinasi. Dan dengan memahami contoh-contoh ini, kita itu menjadi mudah dalam menentukan kapan harus memakai permutasi dan kapan harus memakai kombinasi. Dan untuk kombinasi dan permutasi sendiri, saya ulangi lagi, permutasi itu digunakan jika urutannya itu diperhatikan. Seperti contoh, juara lomba, susunan kursi, dan urutan tampil. Untuk kombinasi itu digunakan jika urutan itu tidak diperhatikan. Contoh memilih anggota tim, anggota kelompok, dan menu makanan. Dan tentu saja kedua materi ini itu sebenarnya sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan mungkin beberapa penjelasan saya yang kurang dipahami oleh teman-teman. Dan juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.